Salam sejahtera untuk sahabat PPKS seluruh Indonesia. Pertanyaan kedua dari Bapak Trisdoko. Awal mula semester 1 pemupukan menggunakan pupuk tunggal, namun untuk semester 2 harga pupuk melambung tinggi. Ini pupuk tunggal ya. Kemudian di semester 2 akhirnya menggunakan pupuk majemuk. Nah, apakah efektif dan efisien menggantikan pupuk tunggal ke pupuk majemuk? Ini pertanyaan dari Pak Trisdoko. Saya pikir ini bisa kita sampaikan, kira-kira apakah mengganti pupuk tunggal dengan pupuk majemuk itu bisa efektif dan efisien? Sebelum saya jawab, jangan lupa subscribe channel media sosial PPKS. Dulu memang kita sebelum ada pupuk majemuk, kita sangat bergantung kepada pupuk tunggal. Kita ketahui pupuk tunggal untuk kelapa sawit itu ada urea, kemudian ada TSP atau SP36 atau rock fosfat. Jadi pilihannya bisa urea, kemudian ada TSP, RP atau SP36, kemudian ada MOP atau KCl, kemudian ada dolomit atau kiserit. Jadi ada 4 jenis pupuk tunggal makro dan juga ada kebutuhan boron, ya biasanya dipakai borat. Itu untuk mikro. Jadi paling tidak membutuhkan 5 jenis pupuk, 4 pupuk tunggal makro dan 1 pupuk tunggal mikro. Jadi ada 5 jenis. Bayangkan kita mengaplikasikan 5 jenis, apalagi harga melambung semua, tentunya kita akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Nah, kalau kita pakai pupuk majemuk itu bagaimana? Pupuk majemuk adalah pupuk yang kandungan haranya itu lebih dari 1 hara. Biasanya umumnya yang dikenal di kelapa sawit ada 3 hara, N, P, dan K. Makanya kita biasa sebut sebagai pupuk NPK. Kadang-kadang pupuk NPK ini juga dilengkapi sekaligus dengan pupuk mikronya. Jadi ada NPK plus mikro, ada 1%, ada 0,65, macam-macam. Artinya kita tinggal cukup menggunakan NPK plus mikro ditambah lagi dolomit atau kiserit. Jadi hanya ada 2 jenis. Tentunya kita akan lebih mudah, lebih murah untuk pilihan penggunaan pupuk majemuk. Apakah efektif? Ya, tentunya ada plus, ada minus. Kalau pupuk tunggal kita akan bisa memberikan kebutuhan hara itu betul-betul tepat setiap jenis haranya. Karena kan ada masing-masing jenis itu tersedia. Tetapi kalau pakai majemuk, itu akan sangat tergantung kepada komposisinya atau formulasinya. Kita mengenal yang generik ada 12, 12, 17, 2, ada 13, 6, 27 plus mikro. Nah, tentunya ini sangat bergantung kepada kondisi lahan dan kondisi tanaman. Apakah menggunakan komposisi yang mana. Tetapi dengan pupuk majemuk maka kita sekali mengaplikasikan pupuk paling tidak ada 3-4 jenis hara yang kita sudah berikan. Tinggal nanti tambah dolomit ya sebagai sumber Mg-nya. Dengan seperti itu maka sekali kita aplikasi pupuk majemuk kita punya keuntungan 1, keseimbangan hara otomatis lebih terjamin. Kemudian ketika pupuk tersedia maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan hara tidak hanya 1, tapi bisa beberapa hara sekaligus. Tentunya harganya juga relatif lebih murah. Ya, per kilo NPK umumnya sekarang ini harganya di 15.000 rata-rata ya. 15.000 per kilo NPK. Biasanya sudah termasuk unsur mikronya di dalamnya. Tetapi kalau kita menggunakan pupuk tunggal, kita kalau pupuk MOP sekarang itu kan per kilonya bisa 15-17.000 juga per kilo. Sementara NPK MOP kita butuh mungkin bisa 2-3 kilo. Belum ureanya, belum RP-nya, belum mikronya, sehingga lebih mahal. Biaya aplikasi juga lebih mahal. Tentunya ini ada kelebihan dan kekurangan, tapi kita sampaikan ke Pak Trisdoko dan kawan-kawan petani yang lain, pupuk majemuk bisa menjadi alternatif, tapi dengan catatan kita pastikan komposisinya, kemudian dosisnya, kemudian juga kita pastikan bahwasanya pupuknya adalah betul-betul pupuk yang bagus. Kita harus hati-hati waspada terhadap pupuk palsu atau pupuk yang tidak sesuai dengan spek ya. Di sini di PPKS kita sudah
mempublikasi dosis pupuk ya. Ini bisa kita share nanti atau di di publikasi kita, di website kita juga udah banyak di-share. Ini adalah dosis pupuk. Ada dosis pupuk untuk TBM, untuk TM dengan jenis pupuk tunggal, dengan jenis pupuk majemuk, kemudian juga untuk tanah mineral dan untuk tanah gambut. Silahkan kawan-kawan dari petani-petani ini bisa melihat atau mendownload atau hubungi kami langsung. Termasuk bagaimana nanti secara detail ya berkaitan dengan kondisi lahannya ya, itu tentunya kita membutuhkan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak yang sudah memberikan pertanyaan ke kami. Terima kasih, ini mempercayakan ya untuk kemajuan ataupun peningkatan produksinya ke kami, percayaan ke kami, ke PPKS. Ini kita sampaikan ucapan terima kasih dan semoga ini bermanfaat untuk seluruh petani sawit yang ada di Nusantara.